Kita bekerja, Bapeda membentuk tim, kemudian menyisir ini. Menyisir mungkin bekerja sama juga dengan SKPA, menyisir mana kegiatan-kegiatan yang sudah sesuai dengan visi misi, mana yang belum sesuai, seperti itu. Nah ini nanti ketika yang belum sesuai ini tentu kita tunda. Kita tunda, kita kan menyisir ini. Sedang proses penyisiran terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan visi misi Gubernur Wakil Gubernur Aceh terpilih ini. Nah, kita nanti ketika ini ternyata ada tidak menampung visi misi ya, visi misi dari Mualim Dekfat ini, maka kita akan mengusulkan itu masuk ke dalam perubahan perubahan RAPBA di 2025 yang dipercepat. Kalau memang program itu sesuai dengan visi misi tapi tidak tertampung. Ya, misalnya ada program yang harus dimasukkan, kan tidak tertampung nih, kita kan harus masukkan juga. Ya, ini tetapi dalam tanda petik harus juga sesuai dengan visi misi kan. Sesuai misi. Kalau tidak sesuai dengan visi misi Mualim Dekfat berarti dibuang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Ini yang dimaksud pada poin kedua oleh Gubernur, Bapeda melakukan pengawalan. Iya, pengawalan. Karena kalau ini dilakukan kan salah gitu. Nanti kita berarti ya tidak sesuai dengan visi misi kita kan transformasi tata kelola juga gitu kan, transformasi ekonomi dan sosial, selain itu juga transformasi tata kelola. Ya. Ini Bang Usnan, ini kan menyangkut pengawalan ya, supervisi lah ya. Kan kita baca di media sosial, di media pers beberapa hari lalu, ini terkait masalah usulan beli TV rumah, anggota dewan, kemudian tempat tidur sampai miliaran, mobil. Ini gimana nih? Makanya itu nanti kan kita lihat apakah itu memang dibutuhkan atau keinginan. Kan ada dua nih. Kalau memang itu kebutuhan itu kan tidak, itu kan ada takarannya kan. Ada takarannya. Tapi kalau itu hanya keinginan, mungkin ya kita di tim nanti kita dorong supaya itu dirubah. Ini saya rakyat nih, rakyat Aceh nih. Sejauh mana saya bisa meyakini terjadi perubahan itu? Jangan-jangan penyakit lama. Kompromi, cincai-cincai antara eksekutif, legislatif, lalu ketok palu. Sepakat. Pak Usnan sejauh mana bisa menjamin ini gitu? Ya kita kan insya Allah ya berusaha. Karena kalau saya lihat gini, kalau dari Gubernur sendiri, dari Pak Gubernur sendiri, dari Mualim, beliau konsennya tinggi ya, keikhlasan beliau tinggi untuk membangun Aceh ini. Memang Aceh ini permasalahannya begitu banyak. Betul. Sementara sumber daya yang ada kan terbatas. Kita mulai masalah, baik itu masalah kemiskinan tinggi, pengangguran, pendidikan. Kita berbagai sektor ini perlu. Memang perlu. Judul-judul ini yang kita lihat itu banyak juga yang bagus-bagus, judul-judul kegiatan yang ada itu. Tapi kan kita harus fokus ya, kalau Mualim Dekfat ini kan fokusnya pengentasan kemiskinan, fokusnya pengangguran ya. Pengangguran, bagaimana pengangguran itu bisa tertangani. Misalnya beliau katakanlah untuk lahan, misalnya beliau ada menyatakan tentang lahan-lahan HGU yang nanti diukur lagi, kemudian dibagi pada rakyat. Itu kan harus kita dukung programnya, harus kita buat judulnya gitu. Nah belum tentu juga yang sekarang ini ada program itu, ya kan belum ada kegiatannya misalnya. Kan kita harus, misalnya kita harus sediakan data citra, apakah melalui BRIN, kemudian pengukurannya, misalnya seperti itu, contoh lah. Contoh. Kemudian beliau juga membahas tentang bahwa negara-negara luar tuh mengincar karbon Aceh. Karbon Aceh ini luar biasa. Contoh gajah aja. Gajah itu 1 ekor itu mampu menyerap emisi kalau diuangkan, nanti dia mengeluarkan karbon, penghasil karbon itu 26 miliar itu. Belalainya berapa? Gajah di Aceh 1.500 sampai 2.000 ekor. Kalau 1.000 aja berarti kan 26 triliun. Ya, ini udah turun dia. Dia udah marah nih di Boila sama di Benar Meriah udah turun nih. Nah, itulah makanya negara asing ini berlomba menjadi penjaga gajah.
ada uangnya kan gitu. Iya. Nah seharusnya kita jaga sendiri kan. Iya, iya. Nah tapi hal-hal seperti ini, tapi karena kita nggak ada kegiatan yang sifatnya mendukung ke sana, nah kita nggak dapat, itu kan pendapatan daerah sebenarnya. Oke. Ini sedikit porsi lah, walaupun tidak pasti. Dari postur anggaran, dari program yang ada, kira-kira kalau katakanlah angkanya 100%, berapa persen muatan dari visi misi gubernur dan wakil gubernur, berapa persen yang memang alokasinya berdasarkan aspirasi anggota dewan? Misalnya apakah 30, 40 atau berapa? Kira-kira ini. Jadi sebenarnya dalam sistem perencanaan itu nggak ada plotting seperti itu. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada, karena kita kan berprinsip kepada money follow program. Uang ini kan kalau programnya bagus, ya memang programnya bagus ya nggak masalah. Karena kan bisa jadi yang dari dewannya bagus programnya gitu, yang dibantu gitu kan. Tapi kalau yang tidak bagus ya kita tinggalkan. Itu kan bersama nanti pembahasan bersama ya. Jadi nggak ada harapan kita ya, harapan saya juga kita tidak ada sistem porsi seperti itu, tapi melihat aja programnya gitu kan. Nah, namun kalau nanti karena dia politis sifatnya seperti itu, kita ya menunggu arahan dari pimpinan bagaimana ininya, kan? Karena ada perbatasan anggaran tadi. Ya, setelah surat edaran ini diterbitkan, beberapa kepala SKPA atau kepala dinas yang kami hubungi, sebagian besar mereka mengaku sangat setuju dan gembira gitu. Ini salah satunya dalam tanda petik untuk menghalau, seperti yang kami tulis. Ini adalah para pembajak atau bajak laut yang ingin mengutak-atik APBA ini. Ini Pak Bang Usman gimana ngelihatnya nih? Ya kita kan konteksnya ini perintah ya. Ya perintah gubernur kepada kepala Bapeda untuk menyisir ini yang tidak sesuai visi misi. Dan gubernur juga kan tidak sembarangan membuat edaran. Tentu ada berdasarkan juga surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Di dalam negeri meminta juga kita menyisir. Kan disebut situ Asta Cita, itu artinya APBN ini kan perlu kita dukung nasional. Program nasional harus kita dukung. Juga ada program. Jadi memang ada yang menafsirkan seperti itu, tapi dari gubernur sendiri memang beliau ingin ya programnya itu, karena ini tahun beliau pemerintah 2025 sampai 2030, ya program beliau gitu yang masuk, yang dijalankan. Artinya indikasi itu ada ya, bahwa ada oknum baik di eksekutif maupun legislatif yang ingin membajak APBA sebelumnya. Dengan keluarnya surat edaran ini, mereka kayaknya udah demam-demam panas juga nih. Ya itu bisa ditafsir masing-masing lah kan. Tafsir masing-masing. Tapi memang ya biasalah dalam kita perencanaan ya, dalam perencanaan ini tentu ada yang gembira ya karena berhasil judul-judul yang masuk, ada juga yang bersedih karena belum kan. Nah, tapi kan itu kan karena keterbatasan sumber daya kita. Berapa APBA kita di 2000? Kita kan sekitar 11 triliun. Jadi tapi kita masih coba ini ke depan ini, makanya kalau Mualim ini meningkatkan pendapatan kita berbagai sektor lah. Termasuk kita kan harus melihat ini yang sering tidak dilakukan sebenarnya, sering tidak dilakukan dalam perencanaan itu, mengevaluasi ini sebelum dilakukan. Volumenya tidak cukup. Itu dia. Itu mungkin bisa kita saving ya, berhemat. Itu sebenarnya makna dari perintah Mendagri untuk efisiensi. Kita ukur misalnya jalan. Dan perintah jalan nih, juga misalnya ada 10 kilo, kita ukur 8 kilo. 2 kilonya berarti kan saving seperti itu. Nah ini memang di dalam sistem perencanaan kita seringnya luput. Ini kembali lagi Sasus yang ada di warung-warung kopi bisa jadi rumor dari masyarakat, tapi kan saya harus tanya juga pada yang pengusaha dan orang yang berkompeten. Kabarnya sampai 1,2 triliun dana yang mau dibajak. Gitu gimana tuh? Bener nggak? Saya belum ngecek. Belum ngecek. Tapi yang jelas itu ada ya. Yang jelas ini semua anggaran itu sekitar mungkin yang jadi itu sekitar 4 triliunan lah, itu akan kita evaluasi. 4 triliunan ya akan evaluasi. Sekitar menarik nih. Artinya yang saya dapat informasi yang mau dibajak ini, mau dirampok dalam tanda petik 1,2, ternyata 4 triliun. Sekitar lebih kurang segitu. Ini masyarakat sangat mendukung. Kita akan cek ya kan, kalau memang itu memang tidak dibutuhkan, nggak sesuai dengan visi misi, ya tentu kita tunda dulu. Artinya dia
bukan kita buang, ini kan daftar tunggu ya, istilahnya dalam perencanaan itu banyak dokumen seperti rumah misalnya, kan ada 100.000 rumah yang kita butuhkan. Sekarang kita mampu bangun 1.000, 2.000. Kebutuhan rumah kita sampai 100.000. Mungkin itu bisa kita tambah, tapi kita cek apakah yang mendapatkan itu pemetik manfaat itu udah memang berhak, ya kan? Termasuk juga kita ada beberapa masih miskin ekstrim, masuk pengangguran. Ya. Ada nggak rencana misalnya dalam rangka ini kan program juga selain mengakomodir Astacita, visi misi serta program Quick Win ini kan langkah inisiatif yang mudah dan tepat waktu, paling tidak 1 tahun pelaksanaan. Program reformasi birokrasi seperti Pak Usnan. Ini berkaitan dengan pemberantasan korupsi. KKN ya. Oke. Masyarakat tentu setuju dengan Mualim Dekfat. Ini terkait dengan 4 triliun yang mau dievaluasi ini. Dalam rangka program ini, berani nggak pemerintahan Mualim Dekfat ini mempublikasi mana program-program yang memang di 4 triliun ini yang harus daftar tunggu, sehingga publik tahu. Nanti ketika kita lakukan perubahan, ya kan, kita lakukan perubahan anggaran RAPBA 2025, ini kan sekarang sudah disusun di Bapeda draftnya untuk draft arah kebijakan untuk rancangan perubahan RAPBA 2025. Nah, ketika itu masuk ke RAPBA, sebagian nggak masuk ya tereliminasi, ya tinggal di list saja. Itu yang tertinggal itu yang nggak masuk dia. Nggak, artinya publik ingin tahu yang nggak masuk itu yang mana. Bisa dipublish, bisa ya. Bisa. Ini milik siapa gitu. Kalau pemilik dalam sistem perencanaan di Bapeda, kita tidak masuk sampai dengan ini. Nggak, artinya semacam usulan aja. Tidak usah disebut namanya. Usulan aja ini punya DPR misalnya. Kita udah paham juga lah. Karena di DPR juga sebagian lagi gelisah juga ini. Ternyata yang mau dibajak 1,2 ini hanya milik beberapa orang. Sebenarnya nggak perlu gelisah, semuanya juga kalau kata Mualim semua dapat jabatan, semua sejahtera insya Allah. Jadi sahabat sisi lain tidak perlu gelisah menurut Pak Kusnan. Dan kita yakin Pak Kusnan ini memang orang pilihan dari Mualim. Jadi harapan kita memang beliau jangan terlalu, ya nggak perlu takut lah, memang yang usernya langsung dari Mualim. Ya baik, ini kira-kira apa yang Bang Kusnan ingin sampaikan dukungan terkait dengan surat edaran ini? Ya, kita minta kepada semua elemen ya, terutama pemangku kepentingan terkait perencanaan ya kan. Semua elemen termasuk apakah DPR, NGO, harapan kita bisa mendukung karena Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh ini, Mualim, Dekfat dan jajarannya ini kan berniat baik, ingin membangun Aceh dari awal, ya kan. Artinya dari awal memang programnya dari awal, makanya Quick Win yang kita susun pun di Bapeda udah jadi draft ya, insya Allah mungkin beberapa hari ini akan launching juga, tadi dipaparkan, tadi udah kita minta dipaparkan di pendopo tadi sama Mualim Quick Win kita harapkan ada perubahan signifikan, terutama yang fokus kita ya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran tadi. Mualim ini risau beliau sebenarnya, masyarakat kita nggak kerja, makanya seperti salah satu sampai inisiatif itu kan baru ya, inisiatif kita mau mengukur lahan HGU, ada 1 hektar 2 hektar itu kita bagikan ke masyarakat, gitu kan. Kemudian kita mau bangun misalnya seperti badan wakaf di kampung-kampung, ada wakaf. Ya kan ini kan raksasa tidur istilahnya, sumber uang masyarakat, karena kita 11 triliun APBA. Sebenarnya uang dari dalam masyarakat yang namanya berputar itu PDRB, produk domestik regional bruto yang ada di kantong-kantong masyarakat itu bisa 10 kali lipat sebenarnya. Tapi itu tidak produktif. Nggak produktif, nggak ini, karena masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, nggak mau memberikan ke pemerintah. Misalnya betul mal kita punya. Tapi kan masyarakat membagi sendiri, sehingga kadang-kadang tumpang tindih. Ya kan perusahaan membuat proyeknya sendiri, bisa tumpang tindih. Nah, demikian juga yang lain-lain lah. Nah ini yang coba kita bangkitkan kepercayaan ini, itu penting seperti kata Bang Saleh tadi itu. Kalau nggak ada kepercayaan ya udah susah. Karena pemerintah ini dananya kan hanya stimulan saja. Uang ini ada di kantong-kantong masyarakat yang banyak nih uang-uang nih. Ketika masyarakat nggak percaya? Ketika nggak percaya dia nggak mau kasih uang ya kita ya megap-megap nih pemerintah dengan uang yang segitu, bayangkan ya. Dengan kita luas lahan kita 5,6 juta hektar, ya. Dengan penduduk kita juga hampir sama, segitu kira-kira 5,3 jutaan penduduk. Ya, dengan uang 11 triliun kita mau buat apa juga? Nah, tentu sangat terbatas. Jadi harapan kita
ya masyarakat ya terutama yang inilah yang berada ya, yang ada yang kaya gitu, yang punya uang atau punya ini bisa ikut membantu, bisa aja melalui Baitul Mal kan gitu ya, melalui apalagi nanti udah kita bentuk ada badan-badan wakaf atau badan zakat di kampung-kampung. Ini kan akan lebih terbantu. Nah, saya kebutuhan dasar dulu lah. Baik, Bang Husnan, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, Bang Saleh. Dan jangan pernah bosan untuk kami panggil kembali. Luar biasa, ini kebanggaan juga. Luar biasa, hebat. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Kepala Bapeda Aceh, Dr. Husnan. Banyak hal memang yang harus kita bedah di waktu-waktu mendatang. Untuk edisi kali ini saya kira kata kuncinya adalah bahwa kita pahami dari penjelasan Dr. Husnan, pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Haji Mujaker Manaf Fadullah atau Mualim Devan memiliki niat baik untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh. Persoalan kemudian adalah trust, kepercayaan masyarakat. Dan ini juga merupakan bagian dari tantangan pemerintahan Mualim Devan, bagaimana bisa menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah paling tidak 5 tahun ke depan. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.